ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Jamaah Zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, namun kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti nyata bahwa kita adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sudah mulai berdatangan berkumpul di kota Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni haji bagi yang mampu ke sana. Harapan bagi seluruh jamaah, bagaimana jamaah kita mendapatkan haji yang mabrur. Itulah harapan dari seluruh jamaah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rawahu Bukhari. Haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Dan bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, kita yang mengetahui ada saudara kita, kawan kita yang menunaikan ibadah haji, itu pun doa kita. Kita doakan saudara kita semoga mendapatkan haji yang mabrur. Jamaah rahimakumullah. Namun bagi kita yang belum memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, karena memang ibadah haji itu butuh biaya yang banyak. Hari ini misalkan 50 juta. Jangan berkecil hati. Jangan bersedih hati. Meskipun kita tidak dapat menunaikan ibadah haji karena tidak memiliki kemampuan, tentu secara logikanya tidak bisa mendapatkan haji yang mabrur. Meskipun kita tidak dapat haji yang mabrur, namun masih ada peluang bagi kita jamaah menjadi manusia yang mabrur, menjadi orang-orang yang mabrur. Maka jamaah rahimakumullah, apa itu mabrur? Mabrur berasal dari kata al-birri atau al-birru, yakni kebajikan yang sempurna. Sedangkan mabrur tentu adalah orang yang melakukan kebaikan yang sempurna, posisinya paling atas, orang terbaik. Jadi meskipun Bapak Ibu belum sempat nanti ke Mekah sampai akhir hayat, masih berpeluang menjadi manusia mabrur. Mana manusia yang mabrur? Allah sebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu miliki, yang kamu cintai, dan apa yang kamu infakkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, manusia yang mabrur ada orang yang memberikan yang terbaik. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah adalah yang diberikannya itu yang terbaik. Siapa contoh manusia mabrur dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran contoh manusia mabrur adalah si Habil. Si Habil kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan si Qabil ditolak. Kenapa korbannya si Habil diterima? Karena si Habil memberikan yang terbaik. Memberikan kambing yang paling sehat, memberikan hewan kurban yang paling berkualitas. Sementara si Qabil dia memberikan buah-buahan yang busuk. Maka inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang mabrur itu adalah memberikan yang terbaik. Apa yang kita miliki Bapak Ibu, apakah berupa harta, berupa pemikiran, berupa yang kita miliki, berikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah manusia yang mabrur. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, misalkan dalam memberikan makanan, banyak orang magi makan ba, anda tak makan di nyoy baru nyagian ke orang. Tu nak manusia mabrur tu. Alai misalkan ada bencana alam, kebakaran, banjir bandang, lalu dibuat pengumuman, diumumkan kepada masyarakat supaya mengumpulkan pakaian bekas untuk diberikan kepada korban bencana. Itu tak manusia mabrur tu. Manusia mabrur yang dia gia itu tak bekas-bekas tu, tapi yang terbaik. Apabila ini kita miliki Bapak Ibu rahimakumullah, memberi sesuatu yang terbaik, itu kita sudah menjadi manusia yang mabrur. Meskipun Bapak Ibu tidak dapat haji mabrur, karena memang tidak menunaikan ibadah haji, ada peluang menjadi manusia yang mabrur. Siapa lagi contoh mabrur dalam Al-Quran? Manusia yang mabrur dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terbaik yang ia miliki waktu itu adalah anaknya, yakni Ismail. Yang terbaik yang ia miliki, harta yang tak ternilai yang ia miliki adalah anaknya. Maka anaknya ini dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau menjadi manusia yang mabrur. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, apapun yang kita miliki, berikan kepada agama ini yang terbaik. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita berikan untuk agama ini? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik atau ala kadarnya, atau biasa-biasa saja, atau mungkin tidak ada berkorban untuk agama ini sama sekali? Maka berikanlah kemampuan yang terbaik kita. Insya Allah kita adalah manusia yang mabrur. Kemudian manusia yang mabrur dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Manusia yang mabrur itu ternyata adalah orang yang suka menolong, Pak. Orang yang suka menolong kawan, menolong sesama, itu manusia yang mabrur. Meskipun misalkan kita orang hebat tapi tidak mau menolong, tidak manusia yang mabrur. Maka lakukanlah yang dua ini, adalah kita termasuk manusia yang mabrur. Pertama, berilah yang terbaik. Kedua, suka menolong. Ini golongan manusia yang mabrur. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.